Fahrizal dan Jenius Umar mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur ke KPU Sumbar. Pasangan yang diusung poros baru yakni Golkar, Nasdem, dan PKB diiringi oleh ratusan pendukung. Fahrizal dan Jenius Umar kompak berpakaian putih-putih tiba di kantor KPU Sumbar Minggu siang sekitar pukul 12:20 waktu Indonesia Barat. Didampingi petinggi partai pengusung dan pendukung antara lain Wakil Ketua Golkar Afrizal, Ketua PKB Sumbar Febi Dato Bangso, Ketua DPW Nasdem Hendra Joni, Darul Siska anggota DPR RI dari Golkar dan sejumlah simpatisan. Usai pemeriksaan berkas pencalonan, mantan Kapolda Sumbar ini mengatakan berkas pencalonan dinyatakan lengkap oleh KPU. Pihaknya berharap kepada pendukung dan doa masyarakat di Sumatera Barat pada tanggal 9 Desember nanti. Jika Tuhan meridhoi bisa terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Sumbar untuk 5 tahun ke depan. Kami pasangan Fahrizal Jenius akan mendaftarkan di KPUD Sumatera Barat. Ini semua ya berkat dukungan doa dari seluruh partai pengusung dan pendukung, kemudian relawan-relawan dan seluruh teman-teman dari media. Itu kita semua. Sehingga hari ini kita bisa mendaftar. Optimis, insya Allah kalau yang Maha Kuasa menjadi kita jadi pasangan Gubernur Sumatera Barat ke depan. Sudah kita susun ya tim kampanye kita, ya, partai pengusung, partai Golkar, partai Nasdem, partai Kebangkitan Bangsa, dan pendukung ada 2, ya, partai Bulan Bintang dan Berkarya. Sementara itu untuk maju sebagai calon gubernur, Fahrizal mengaku sebelum mendaftar ke KPU Sumbar sudah mundur menjadi anggota Polri. Sementara bakal calon wakil gubernur Jenius Umar juga akan mengajukan cuti. Saya selaku anggota Polri, begitu saya mau mendaftar di KPUD ini, saya sudah mundur dari Polri. Dan surat sudah saya sampaikan kepada Bapak Kapolri dan pimpinan saya Kapolri. Sekarang masih dalam proses pengunduran diri saya sebagai anggota Polri. Sudah mengajukan cuti, nanti ada ketentuan dan tempat politik. Febi Dato Bangso, Ketua DPW PKB Sumbar menyebutkan, semula sempat memberikan rekomendasi dukungan kepada pasangan Mulyadi dan Ali Mukni, lantas beralih ke Fahrizal dan Jenius Umar. PKB berubah mendukung Fahrizal dan Jenius Umar karena banyaknya pasukan dari Nenek Mama, para ulama dan tokoh Sumbar untuk meminta kepada PKB istiqomah di koalisi poros baru. Tentu saja masukan-masukan dari masyarakat ini menjadi pertimbangan bagi PKB, karena PKB sangat patuh kepada ulama dan pertimbangan DPP kembali bersama-sama ke poros baru untuk mendukung Fahrizal dan Jenius Umar. Sehingga hari ini PKB bersama partai pengusung lainnya bersama-sama mengantarkan Fahrizal dan Jenius Umar untuk mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar. Jadi beredar informasi sebelumnya bahwasanya dukungan Partai Kebangkitan Bangsa di Pilkada Gubernur Sumatera Barat 2020 Pak Mulyadi. Saya melihat juga beberapa foto di media sosial dan saya juga sampaikan juga kepada wartawan bahwasanya saya tidak ada di situ. Dan saya juga belum menerima surat tembusan atau surat tugas pada saat informasi wartawan. Dan tentu saja saya melihat banyaknya masukan, saya mendengar para ulama, nenek mama, buya-buya
kemudian tokoh-tokoh masyarakat meminta kepada PKB agar stop istiqomah kembali kepada poros baru mendukung Pak Irjen Farizal dan Pak Dr. Jenius Umar. Tentu saja masukan-masukan masyarakat ini menjadi pertimbangan bagi PKB, dan PKB tentu sama-sama kita memang sangat patuh kepada para ulama, dan ini juga menjadi salah satu pertimbangan yang kita sampaikan kepada DPP, kiranya agar kita dapat bersama-sama kembali ke poros baru untuk mendukung Pak Irjen Farizal dan Dr. Jenius Umar. Alhamdulillah komunikasi yang kita lakukan ke DPP PKB akhirnya dukungan tersebut dicabut dan ditetapkan untuk Pak Farizal dan Pak Jenius Umar. Pihaknya optimis pasangan calon Farizal dan Jenius Umar bisa memimpin Sumbar untuk 5 tahun ke depan. Karena pihaknya mendengar langsung dari masyarakat ingin adanya perubahan di Sumatera Barat ini. Hal ini tentu sangat cocok sekali karena Farizal merupakan salah satu jenderal nenek mama yang mau mendengar keluhan masyarakat selama bertugas khususnya di Sumatera Barat. Selain itu rekam jejaknya di dunia olahraga dan kegiatan sosial sangat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, Farizal juga merupakan sosok yang sederhana sehingga sangat cocok dipasangkan dengan Jenius Umar yang pekerja ulet. Hal ini menjadi pertimbangan bagi PKB untuk mengusung putra Tilatang Kamang ini. Sama-sama kita saksikan pada hari ini saya bersama sekretaris hadir mendampingi pasangan bersama partai koalisi Golkar dan Nasdem untuk mendaftarkan Pak Irjen Farizal dan Pak Jenius Umar sebagai calon gubernur tahun 2020. Bang, ini Bang, optimisme itu seperti apa? Ya, insya Allah kita melihat ya, salah satu kenapa PKB juga mendukung mengalihkan dukungan dari Mulyadi ke Pak Farizal. Kita mendengar langsung dari masyarakat yang menginginkan ada perubahan di Sumatera Barat ini. Karena dia melihat bahwasanya ini juga salah satu jenderal yang nenek mama yang mau mendengar selama beliau bertugas sebagai Kapolda, rekam jejaknya di dunia olahraga, di kegiatan-kegiatan sosial masyarakat begitu dirasakan masyarakat, dan yang paling menarik beliau ini humble, sederhana, cocok dengan jenius yang juga pekerja ulet, dan ini menjadi pertimbangan kami di PKB Sumatera Barat untuk menyampaikan kepada DPP PKB agar tidak ragu untuk menetapkan beliau.
Baru-baru ini juga telah terbentuk tim pemenangan Fahrizal dan Jenius Umar. Untuk itu pihaknya akan terus bergerak di 19 kabupaten dan kota melalui struktur partai dan anggota DPRD agar benar-benar turun ke masyarakat untuk menangkan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh 3 partai politik di tingkat pusat ini, yakni Golkar, Nasdem, dan PKB. Kemarin juga sudah terbentuk tim pemenangan Pak Fahrizal Jenius Umar dari partai politik, ada Pak Afrizal selaku ketuanya dan saya dipercaya sebagai sekretaris. Insya Allah pasca pendaftaran ini sambil memperbaiki dokumen jika ada yang masih belum lengkap, kami akan terus bergerak di 19 kabupaten kota melalui struktur partai dan anggota DPRD agar benar-benar turun ke masyarakat untuk memenangkan pasangan calon yang telah ditetapkan 3 partai politik di tingkat pusat. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Darul Siska, anggota DPR RI dari Partai Golkar, menyebutkan kehadirannya ke kantor KPU guna membantu calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar, sesuai dengan penugasan dari Partai Golkar untuk memenangkan di Pilkada dan Pilgub di Sumber nanti. Dan KPU pun memaklumi ini, nah, sehingga menurut aturan yang ada di KPU, ketidakhadirannya Pak Khairul Nas tidak jadi masalah karena semua dokumen yang harus ditandatangani sudah ditandatangani langsung. Oleh karena itu, kehadiran bisa diwakili oleh yang lain. Jadi sudah clear tanda tangan beliau ya Pak? Insya Allah sudah. Apakah kehadiran Bang Darul itu Padang ini sengaja untuk ini atau gimana? Jadi begini, semua anggota DPR, ya, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota diberi tanggung jawab oleh partai untuk membantu memenangkan calon kepala daerah yang diusung oleh Golkar. Jadi kehadiran saya dalam rangka menjalankan penugasannya Partai Golkar. Terus mungkin support dari partai dengan calon ya Pak? Iya kan, ini sudah resmi diusung oleh Partai Golkar ya. Jadi kita otomatis akan mensupport beliau. Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat di Brani, Datuk Rajo Tianso, menyebutkan sosok Fahrizal merupakan pucuk harapan untuk memimpin Sumbar. Sebagaimana dulu Sumbar pernah dipimpin oleh Rangkayo Basa yang merupakan pensiunan polisi sehingga Sumatera Barat maju dan berkembang termasuk ekonominya. Sebagai seorang jenderal polisi yang telah bertugas di berbagai daerah, tentu sangat memahami apa yang menjadi harapan masyarakat terutama di Sumatera Barat. Selain itu, sosok Fahrizal juga memiliki visi ke depan serta sosok pemimpin yang peduli kepada rakyat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur sekali bahwa ada suatu calon yang diusung oleh poros baru, yaitu Bapak Irjen Pol Fahrizal. Kita berharap bahwa beliau ini bisa menjadi suatu pucuk harapan, karena sebagaimana dulu Sumatera Barat ini dipimpin oleh Rangkayo Basa yang adalah seorang pensiunan polisi, dan Sumatera Barat berkembang maju dalam keadaan stabil, damai, tapi juga berkembang ekonomi. Dan beliau Pak Fahrizal ini sebagai seorang jenderal yang sudah melalang buana penugasannya baik di Jakarta, di daerah lain, tentu juga
sangat dapat memahami apa yang menjadi harapan daripada masyarakat Sumatera. Komisioner KPU Sumbar Gabriel Daulay mengatakan, setelah proses pendaftaran, jika syarat pendaftarannya lengkap dan sah serta syarat calonnya lengkap, KPU Sumbar akan memberikan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit M. Jamil Padang. Pemeriksaan kesehatan tersebut akan dilakukan dari tanggal 7 sampai tanggal 10 September. Dalam pemeriksaan kesehatan tersebut harus sehat jasmani dan rohani serta bebas narkotika. Jika ada tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka partai politik berhak untuk melakukan penggantian dan memasukkan berkasnya pada masa perbaikan. Selain pemeriksaan kesehatan, KPU juga akan melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan syarat calon, di mana hasil verifikasi akan disampaikan ke bakal pasangan calon atau tim partai politik pengusung. Nantinya akan ada kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap keabsahan syarat para calon tersebut. Kemudian hasil perbaikan itu akan dilakukan verifikasi dan ditetapkan pasangan calonnya pada tanggal 23 September. Sudah proses pendaftaran ini kan setiap proses pendaftaran itu kalau syarat pencalonannya lengkap dan absah, kemudian syarat calonnya lengkap, itu kita berikan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit M. Jamil. Pemeriksaan kesehatan itu akan dilakukan dari tanggal 7 sampai tanggal 10. Kemudian kita juga akan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan syarat calon dari tanggal 6 sampai tanggal 12. Kemudian hasil verifikasi keabsahan syarat calon itu akan kita sampaikan ke bakal pasangan calon dan juga tim partai politik pengusul atau gabungan partai politik pengusul. Seterusnya akan ada kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap keabsahan syarat calon, dan seterusnya hasil perbaikan itu akan dilakukan verifikasi dan ditetapkan pasangan calonnya tanggal 23 September 2020. Sementara itu, pengundian nomor urut akan dilaksanakan pada tanggal 24 September dan kampanye akan dimulai pada tanggal 26 September. Pengundian nomor urut itu besoknya tanggal 24. Kemudian kampanye mulai tanggal 26. Gitu ya. Dalam proses pemeriksaan kesehatan itu harus memenuhi sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika. Kalau ada yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka partai politik atau gabungan partai politik berhak untuk melakukan penggantian dan memasukkan berkasnya pada masa perbaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita melepas, pertama setelah seluruh pasangan calon berdatangan di registrasi yang disiapkan kali ini sudah